Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim, amma ba'd. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang mana insyaallah dengan kita mendengarkan daripada kisah ini, mudah-mudahan kita termotivasi, semangat, dan lebih yakin lagi untuk bersedekah. Karena sesungguhnya ketika kita bersedekah, maka pertolongan-pertolongan Allah itu akan bertubi-tubi datang kepada kita. Jadi langsung saja kita masuk ke kisahnya. Yaitu kisah yang pertama adalah seorang yang kaya raya. Akan tetapi seseorang yang kaya raya ini dia menderita penyakit. Maka dia ini berangkat ke luar negeri untuk berobat. Maka setelah sampai di luar negeri, maka dia datang ke rumah sakit untuk berobat. Maka diceklah penyakitnya, dan ternyata dia ini mengalami penyakit gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal, penyakit yang kronis. Maka diputuskan untuk dioperasi. Tapi operasinya ini tidak langsung dilakukan, menunggu beberapa hari untuk dioperasi. Maka pulanglah si orang kaya tersebut ke tempat penginapannya, ke hotel. Maka ketika sudah sampai di penginapannya, maka dia melihat di balik jendela ada seorang pemulung yang memakan daripada sisa-sisa makanan yang dibuang oleh pegawai-pegawai yang ada di hotel itu. Jadi ada memang tempat sampah khusus di situ untuk membuang daripada makanan-makanan sisa-sisa dari tamu-tamu. Maka pemandangan itu dilihat oleh seorang yang kaya ini, yang sakit ini. Maka dia tersentuh hatinya untuk menjumpai daripada pemulung tersebut. Maka dia keluar dari hotelnya dan menemui daripada si pemulung ini. Kemudian dibawalah si pemulung ini masuk ke dalam hotel tersebut untuk menemui daripada pemilik hotel ini. Maka ketika ketemu dengan pemilik hotel ini, maka seorang kaya mengatakan, tolong pemulung ini, seseorang ini diberikan makan setiap hari dan diberikan kamar di hotel ini, dan saya semua yang akan menanggung daripada biayanya. Jadi dia bersedekah kepada si pemulung ini dengan memberikan daripada jaminan untuk tinggal di hotel tersebut dan diberikan makanan-makanan dari hotel tersebut. Maka dengan ketulusan hatinya membantu si pemulung ini memberikan sedekah, maka singkat cerita sudah waktunya dia ini mau dioperasi. Maka datanglah ke rumah sakit. Sebelum dioperasi dicek lagi bagaimana penyakit gagal ginjalnya ini. Ternyata hasilnya sangat luar biasa, sangat menakjubkan. Ternyata ginjalnya ini sudah sembuh. Tidak ada lagi penyakit gagal ginjal. Ini dengan izin Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asbab daripada dia ini dengan tulus, dengan ikhlas bersedekah menolong tadi daripada si pemulung ini. Masya Allah. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua datang dari sahabat radhiyallahu anhum, yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhum. Ali ini istrinya, yaitu Fatimah
anak daripada Rasulullah SAW, istri daripada Ali ini itu Fatimah ini radhiyallahu anha, dia ini mengalami sakit perut. Akan tetapi obatnya ini langka karena belum musim pada waktu itu. Obatnya ini bisa ditemukan di kampung sebelah yang lumayan jauh daripada daerah daripada si sahabat Ali radhiyallahu anhu ini. Dia dapat informasi bahwa di kampung sebelah ada buah yang dicari ini yang bisa menjadi obat daripada si istrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Maka datanglah sahabat Ali ke kampung sebelah dengan bersusah payah yang begitu jauh. Dia datang untuk mengambil daripada buah tersebut demi kesembuhan daripada istrinya itu Fatimah radhiyallahu anha. Singkat cerita, sampai di sana di kampung sebelah, kemudian dia sudah menemukan daripada buah tersebut sebagai obat itu. Maka dia pulanglah ke rumah, kembali ke kampung daripada istrinya. Di tengah perjalanan ini, dia ini berjumpa dengan seorang nenek, yang mana nenek ini dia juga menderita sakit yang sama diderita oleh istrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Maka si nenek ini dia melihat buah yang dibawa oleh Ali radhiyallahu anhu. Maka si nenek ini langsung meminta daripada buah tersebut. Apa kata si nenek ini? Wahai Tuan, saya sangat membutuhkan daripada buah tersebut karena buah itu satu-satunya obat untuk menyembuhkan daripada sakit yang saya derita ini. Bagaimana kira-kira kalau kita seperti itu? Buah yang jauh-jauh kita ambil, yang jumlahnya terbatas, untuk pengobatan daripada keluarga kita, istri kita misalnya. Bagaimana kira-kira? Nah, tapi si Ali ini radhiyallahu anha, dia ini yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan bersedekah maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali ini tidak berpikir panjang, dia langsung memberikan daripada buah tersebut kepada si nenek ini. Maka sangat gembiralah si nenek ini karena dapat obat yang selama ini dia cari. Akhirnya pulanglah si Ali ini dengan tangan kosong untuk menjumpai daripada istrinya. Maka sampainya di rumah, maka si Ali radhiyallahu anhu mengatakan, wahai istriku Fatimah, aku minta maaf kepadamu. Tadi aku sudah dapat obatnya, akan tetapi di tengah jalan ada seorang orang tua yang sakit, si nenek yang sakit sama sepertimu, dan saya memberikan obat itu kepadanya. Apa kata si Fatimah radhiyallahu anha? Wahai suamiku, alhamdulillah, sekarang 1 jam sebelum kamu datang ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menyembuhkan daripada penyakitku. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan daripada penyakitku asbab daripada engkau bersedekah kepada si nenek tersebut. Masya Allah, inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa. Asbab daripada bersedekah. Kisah yang ketiga ini sangat menarik juga, yaitu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini, di zaman Nabi Ibrahim ini, kalau tidak salah ya, dia mempunyai daripada murid, yang mana muridnya ini sebentar lagi dia akan menikah. Maka muridnya ini datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ingin memberitahukan kepada Nabi Ibrahim dan mengundang untuk datang besok ke pernikahannya. Maka setelah muridnya ini memberitahukan Nabi Ibrahim AS untuk pernikahannya besok, maka dia langsung berpamitan pulang. Dan pas keluar dari pintu, dia berpapasan seseorang. Ternyata seseorang ini, si murid ini tidak mengetahui bahwa seseorang ini ternyata dia ini adalah malaikat yang
menyamar menjadi manusia. Maka setelah si murid ini pergi, masuklah malaikat ini menjumpai daripada Nabi Ibrahim AS dan berbincang-bincang. Dan si malaikat ini bertanya, memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwa si anak yang ditemani berpapasan ini, muridnya si Nabi Ibrahim ini besok ini sudah jadwalnya untuk dicabut nyawanya. Jadi yang datangnya adalah malaikat pencabut nyawa. Sudah jadwalnya besok dicabut nyawanya. Itu diberitahukan kepada Nabi Ibrahim. Maka setelah malaikat pencabut nyawa ini pergi, maka Nabi Ibrahim ini berniat bagaimana dia mendatangi si muridnya ini untuk cepat-cepat menikah, karena jangan sampai besok, kalau perlu malam ini menikah, karena besok sudah dicabut nyawanya. Seperti itu. Disitulah berpikir Nabi Ibrahim. Tapi di sisi lain Nabi Ibrahim berpikir, tidak usah, biarkanlah kematian ini menjadi rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak jadi diberitahukan kepada si muridnya ini, si pemuda ini. Maka singkat cerita, sampai besok datanglah Nabi Ibrahim ke pernikahan daripada muridnya ini. Dia khawatir juga, jangan sampai tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawanya daripada si muridnya ini. Ternyata lama-lama ditunggu-tunggu tidak datang juga malaikat pencabut nyawa ini. Akhirnya selesai acara, tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita sampai 20 tahun lamanya, ternyata si muridnya ini masih juga hidup, belum dicabut juga nyawanya. 20 tahun, bahkan sudah punya anak, sudah besar-besar anaknya. Maka singkat cerita ketemulah kembali Nabi Ibrahim AS dengan malaikat pencabut nyawa ini. Nabi Ibrahim bertanya, "Wahai malaikat, saya melihat 20 tahun yang lalu, dulu kamu mengatakan kamu akan mencabut nyawanya muridku itu. Tapi sekarang sudah 20 tahun, sudah punya anak, belum juga meninggal dunia." Apa kata si malaikat ini? "Betul, dulu aku sudah diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencabut daripada nyawanya. Akan tetapi sepulang dari rumahmu itu waktu, si anak ini di tengah jalan dia ini mendengar ada tangisan seorang anak kecil. Ternyata ia masuk ke rumah itu dan ternyata si anak kecil ini sedang kelaparan. Seorang anak yatim yang sedang kelaparan. Maka disitulah si muridmu ini langsung bergegas pulang ke rumahnya dan mengambil daripada makanan-makanan untuk diberikan kepada si anak yatim yang kelaparan tersebut. Asbab daripada ketulusan hatinya bersedekah membantu daripada si anak yatim ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa mengubah daripada keputusannya. Maka dia memberitahukan lagi kepada saya bahwa jangan dulu dicabut nyawanya. Nah, inilah asbab daripada sedekah, Masya Allah, luar biasa. Nah, itu bisa memanjangkan daripada umur kita. Jadi takdir ini walaupun sudah keputusan Allah, tapi keputusan Allah ini yang maha kuasa ini bisa berubah. Bisa berubah. Asbab daripada ketulusan hati seorang murid yang bersedekah ini. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Inilah 3 kisah yang mana apabila kita bersedekah dengan tulus hati, dengan ikhlas, maka pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang kepada kita. Maka bersedekahlah, karena setiap musibah itu tidak akan mendahului daripada sedekah. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan 3 kisah ini kita termotivasi untuk bersedekah. Demikian, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.